Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali menggelar sidang pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sidang dimulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sidang dipimpin Hakim Tunggal Jumianto. Sidang kali ini merupakan sidang lanjutan setelah pihak tergugat, Komisi Pemberantasan Korupsi, berhalangan hadir dan meminta penjadwalan ulang. Tim kuasa hukum Hasto mengaku telah menyiapkan bukti dan saksi untuk membantah penetapan tersangka oleh KPK. Hasto menggugat penetapannya sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan mantan kader PDIP Harun Masiku yang kini masih buron. KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024. Pada 6 Januari 2025, Hasto diperiksa pertama kalinya sebagai tersangka di KPK. Hasto pun menggugat penetapannya sebagai tersangka. Selain Hasto, kasus buron Harun Masiku kini juga menyeret mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio. Lalu bagaimana jalannya sidang pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Ricky Sultana. Fedriska, untuk saat ini apa saja poin gugatan yang telah disampaikan oleh kuasa hukum Hasto Kristianto? Ya, Juno, sebetulnya ada beberapa poin yang menjadi catatan begitu ya, yang tadi kami juga sempat catat bahwa terkait dengan permohonan pra-peradilan dari pihak Hasto Kristianto yang tadi dibacakan oleh tim penasihat hukum Roni Talapesi, di mana sebetulnya yang tadi disampaikan oleh tim penasihat hukum adalah mereka menilai bahwa kasus penetapan ataupun terkait dengan penetapan Hasto sebagai tersangka atas dugaan suap yang dilakukan oleh Harun Masiku ini syarat dengan politis, karena diketahui bahwa belakangan ini Hasto juga sering begitu ya mengkritik pemerintah era Presiden Joko Widodo, sehingga mereka menilai kejadian-kejadian ini kemudian menjadikan Hasto sebagai tersangka. Kemudian selain itu mereka juga menilai bahwa penetapan Hasto ini dinilai terburu-buru setelah ditetapkannya ataupun dilantiknya ketua ataupun pimpinan KPK yang baru, sehingga mereka menilai bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini dinilai minim ataupun kurang secara material, sehingga inilah yang kemudian coba dibuktikan oleh tim penasihat hukum Hasto Kristianto melalui sidang pra-peradilan yang saat ini masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena kalau misalkan dari KPK sendiri juga mengatakan bahwa mereka sebetulnya sangat optimis terkait dengan pra-peradilan ini akan mereka menangkan, karena mereka mengatakan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini berdasarkan bukti baru yang telah ditemukan oleh KPK ketika kemudian terkait dengan pemeriksaan terhadap mantan anggota KPU begitu ya, dan juga kemudian dari anggota Bawaslu, dan juga kemudian pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh KPK pada hari-hari kemarin, sehingga ditetapkannya Hasto Kristianto ini dinilai sudah mencukupi dan juga sudah memenuhi alat bukti minimal 2 begitu ya untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka. Adapun upaya pra-peradilan yang kemudian diajukan oleh pihak Hasto Kristianto ini sebetulnya dinilai oleh KPK sebetulnya adalah hak dari pihak termohon begitu ya, dalam hal ini pihak Hasto Kristianto, tanpa sebetulnya mengganggu ataupun proses penyidikan yang saat ini tengah berjalan di KPK. Adapun terkait dengan penahanan, juga bagaimana kemudian akan kedepannya berjalannya kasus ini, tentu ini adalah hak prerogatif dari penyidik KPK, sehingga penyidik sendiri nanti akan menilai secara material dan formil apakah Hasto ini sah ditetapkan sebagai tersangka atau tidak, dan juga apakah perlu dilakukan penahanan terhadap Hasto Kristianto. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.